Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 7 sampai 9. Nah, ini dia. Kita akan membaca beberapa situasi yang berbeda. Ya, situasinya tidak sama dengan halaman 2 sampai halaman 4, ya, halaman 3. Tetapi berbeda. Dayu, Siti, Lina, Edo, Beni, dan Udin mengucapkan selamat dan menyampaikan harapan mereka untuk keberhasilan yang orang lain. Maksudnya, seandainya si Dayu menyebutkan, maka mungkin untuk si Siti, mungkin untuk si Lina, Edo, Beni, atau Udin. Nah, seperti itu. Jadi, keberhasilan orang lain. Kita akan menyelesaikan percakapan percakapan mereka yang masih belum selesai. Jadi percakapannya itu seperti ini. Ini contohnya, ya. Jadi si Lina mengucapkan, ada si Dayu yang belum selesai ucapannya, masih kosong. Itu yang kita isi. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan membaca situasinya secara sesama. Maaf. Artinya, untuk yang pertama ini, kamu harus terjemahkan, ya. Kita membacanya secara sesama, artinya kita harus menerjemahkan. Makanya pakai dictionary. Kamu terjemahkan dulu situasinya, ya, dan juga percakapannya. Yang kedua, kita akan mendiskusikan dan memutuskan apa yang harus diucapkan oleh pembicara di tiap percakapan tersebut. Jadi setelah sudah tahu artinya ini, apa yang disampaikan, nah kamu memutuskan apa yang harus diucapkan ditulis di sini, ya, apa yang harus diucapkan oleh si Dayu, ya. Ketiga, masing-masing dari kita akan menulis tangan percakapan tersebut di dalam selembar kertas. Jadi tidak boleh diketik, ya, harus tulis tangan. Nah, makanya waktu menulis tangan itu, nah, kamu harus mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda bacanya secara benar. Nah, jadi ketika kamu menulis, akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Jadi sambil menulis ini, di tugas ketiga ini, kamu harus mengucapkan, sambil menulis, mengucapkan kata-katanya dengan agak keras, ya. Terakhir, kita akan bermain peran dalam pembicaraan, conversation itu, ya. Jadi mungkin ada yang berperan sebagai si Lina, ada yang berperan sebagai si Dayu. Nah, itu dia. Nah, seperti disampaikan tadi, kita gunakan kamus, mengucapkan kalimat dan menggunakan tanda baca secara benar. Dan ketika menulis tadi, kita mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, kalau terakhir, kalau ada masalah, tanya guru, ya. Diskusikan dengan guru. Nah, kita lihat, ini dia situasinya yang akan kita baca. Lina baru saja mendapat hasil nilai matematikanya. Dia sedang menunggu untuk hasil tes bahasa Inggris, ya. Dayu mengucapkan selamat pada dia atas hasil tes matematik si Lina tadi, dan berharap bahwa dia mendapat nilai A. Dia berharap juga karena datu, ya, dan dia juga berharap bahwa si Lina memperoleh nilai A juga untuk tes bahasa Inggris. Nah, ini percakapannya. Lina, terima kasih Tuhan, saya memperoleh nilai A untuk tes matematik. Tetapi saya tidak tahu hasil dari
tes bahasa Inggris. Nah, bagaimana jawabannya? Nah, ini dia yang dibuat. Nah, ini yang kamu diskusikan dengan teman sekelompok, apa yang harus ditulis dalam percakapan sedayu ini, ya. Jadi jawabannya adalah, Dayu, selamat atas hasil tes matematika kamu. Saya harap kamu juga memperoleh, ini ada tuh ya, kamu juga memperoleh nilai A untuk tes bahasa Inggris atau ujian bahasa Inggris. Nah, ini keterangannya adalah, ini yang kamu harus tulis di selembar kertas. Ya, jadi sudah ada jawabannya ya. Nah, ini pertanyaan situasi kedua lagi. Ya. Dayu akan mengikuti lomba sepeda untuk merayakan hari kemerdekaan. Ya, hari kemerdekaan. Siti menyampaikan harapannya agar Dayu bisa memenangi sebuah hadiah. Ini percakapannya, ya. Siti, doakan saya. Saya akan berpartisipasi dalam lomba sepeda untuk merayakan hari kemerdekaan. Ya, apa jawab si Siti? Nah, kita buat dulu ya. Bagaimana membuatnya, mengedit konten. Nah, kita tulis di sini. Apa jawaban Siti? Si Siti, sure, ya. Good luck. Ya. I hope you win the race. Nah, itu dia jawaban si Siti. Nah, itu situasi kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Nah, ini. Ayah si Edo telah meminta izin, ya. Izin untuk pergi hiking. Benny ikut berbahagia atas si Edo dan menyampaikan harapannya agar agar perjalanannya aman, ya. Nah, ini percakapannya. Edo, terima kasih Tuhan. Akhirnya ayah saya memberi saya izin untuk pergi hiking. Ya, bagaimana ucapan si Benny? Nah, ini dia situasi ketiga. I am happy for you. Ya, ikut berbahagia dulu ya. Have a safe trip. Nah, itu jawabannya. Ya. Itu untuk situasi ketiga. Lanjut ke halaman 9. Situasi keempat lagi. Lina menyampaikan ke Udin, ya, bahwa dia akan memperoleh beasiswa dari pemerintah, ya, pemerintah untuk menyelesaikan sekolahnya. Udin mengucapkan selamat dan berharap yang terbaik untuk dia dengan pembelajarannya, ya. Jadi si Udin mengucapkan selamat dan berharap agar dia sekolahnya menjadi yang terbaik. Nah, ini percakapannya. Udin, ini ucapan Selina ya. Udin, saya akan memperoleh beasiswa dari pemerintah untuk menyelesaikan sekolah saya. Nah, apa jawaban Sudin? Nah, situasi keempat. Congratulations, ya.
Loh. Ya. Congratulations. I wish you all the best with your studies. Nah, itu dia jawaban si Udin. Ya. Jawaban kelima, situasi kelima. Nah, Benny telah menyelesaikan seluruh persyaratan untuk pemilihan ketua OSIS. Ya, jadi run di sini bukan lari ya, untuk mengikuti pemilihan ketua OSIS. Udin berbahagia untuk dia dan berharap dia bisa menjadi ketua OSIS yang berikutnya. Nah, ini percakapannya. Ya. Kepala sekolah berkata bahwa saya memenuhi seluruh persyaratan untuk pemilihan ketua OSIS. Nah, jadi jawaban Sudin, ya, si Benny ikut apa ya? Ikut pemilihan ketua OSIS. I am happy for you. Ya, I hope you will be our next OSIS chairman. Nah, itu jawabannya. Nah, sampai di sini dulu untuk terjemahan halaman 7 sampai 9 buku kelas 9 SMP. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe dan like videonya, serta sampaikan kepada teman-teman dan guru. Terima kasih, sampai jumpa.